Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntari Nurbaid Firdaus dengan NPM 10070320101. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil dari observasi tugas besar saya di mata kuliah SDL yang berjudul Kesesuaian Penerapan Konsep Defensible Space di Kampus 1 Unisba. Nah, untuk latar belakang kenapa saya mengambil judul ini, karena kampus merupakan sarana bagi mahasiswa untuk mencari ilmu. Nah, di sini tuh mahasiswa diharapkan dapat mencari ilmu dengan keadaan yang nyaman serta perasaan yang aman. Nah, kemampuan kampus untuk dapat memberikan rasa aman kepada para mahasiswanya itu menjadi suatu hal yang krusial. Nah, oleh karena itu penerapan konsep defensible space yang dilakukan ini tuh dilakukan untuk meminimalisir peluang timbulnya tindak kejahatan pencurian dalam kawasan kampus 1 Universitas Bandung. Nah, adapun tujuan dan manfaat dari observasi yang saya lakukan, yang pertama tujuannya itu untuk mengetahui apakah konsepsi defensible space di area kampus 1 ini itu udah terlaksana secara optimal atau belum. Terus yang kedua, manfaat dari hasil observasi yang saya lakukan ini tuh dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan tingkat keamanan dan kenyamanan kampus. Nah, sebelum kita masuk ke pengolahan data, kita harus mengetahui dulu dong apa sih defensible space ini tuh. Nah, si defensible space ini tuh merupakan sebuah mekanisme pencegahan tindakan kriminal yang dilakukan melalui kontrol sosial secara informal, sehingga partisipasi masyarakatnya juga tuh diperlukan di dalam sini tuh. Nah, untuk defensible space-nya sendiri itu terdiri dari 4 komponen. Ada territoriality, natural surveillance, image, dan milu, sama yang keempat tuh ada safe area. Untuk territoriality ini tuh lebih menunjukkan ke si kejelasan batas ruangnya, kayak ruang itu tuh bersifat private, semi-private, atau public. Yang kedua, untuk natural surveillance-nya itu lebih ke kemampuan si masyarakat mengawasi lingkungannya sendiri. Terus yang ketiga itu ada image dan nilai, itu tuh lebih ke kesan yang ditimbulkan dari suatu desain bangunan. Terus yang keempat ada safe area, ini tuh lebih ke mencakup tingkah laku masyarakat yang menunjukkan bahwa area pemukiman tersebut tuh aman atau nyaman. Nah, untuk ruang lingkupnya sendiri, saya melakukan observasi itu di kampus 1 Unisba yang terletak di Jalan Taman Sari nomor 1, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Nah, untuk datanya yang saya dapatkan itu tuh ada beberapa data ya, yaitu data bangunan serta pembatas kawasan untuk analisis territoriality, serta ada data penerangan, pepohonan, pas bangunan, serta pengaturan sirkulasi. Untuk kebutuhan data natural surveillance, ada pos keamanan, CCTV, penanggung jawab keamanan, serta fasilitas umum sebagai data image dan milieu, serta yang terakhir ada penerangan jalan, serta letak posisi suatu ruang untuk kebutuhan analisis safe area. Nah, sebelum kita masuk ke analisisnya itu tuh, saya telah menerapkan indikator penilaian pengolahan data. Untuk skor 1-6, itu tuh artinya defensible space di Unisba tuh belum memadai. Untuk skor dari 7-13 itu artinya defensible space di Unisba tuh cukup memadai, dan untuk skor dari 14-19 itu artinya defensible space di Unisba itu sudah memadai. Nah, untuk pengolahan datanya sendiri tuh saya menggunakan teknik scoring. Di sini ada kriteria dan keadaan existing. Nah, jika di keadaan existing-nya itu tuh sesuai dengan kriteria, maka diberi skor 1. Jika keadaan existing-nya belum memenuhi kriteria, maka diberi skor 0. Untuk territoriality-nya itu, semua kriteria sudah dipenuhi. Nah, untuk natural surveillance, ada beberapa kriteria yang belum terpenuhi, seperti masih adanya lokasi yang memiliki penerangan yang belum cukup, seperti di area taman, parkir, tangbat, dan di titik lainnya, serta masih adanya penerangan jalan kampus yang memiliki kondisi yang cukup kondisi yang tidak terlalu bagus ya, karena ada beberapa lampu yang tidak berfungsi. Terus adanya tanaman atau pot kecil yang menghalangi pandangan, terutama di daerah jendela.
Untuk image dan milieu, ada satu yang belum memenuhi kriteria, yaitu lokasi pos satpam yang tidak memiliki jangkauan pandang yang cenderung luas. Nah, ini untuk beberapa contoh seperti yang telah dipaparkan tadi. Di sini pagarnya itu tuh digabungkan dengan tembok, sehingga nggak mungkin orang masuk dengan bebas. Terus ada beberapa pohon di area parkiran Taman Batu yang cukup rindang, tapi nggak nutupin jarak pandang juga. Terus di sini ada pos keamanan yang letaknya itu strategis, yaitu berada di jalur masuk sama keluarnya kawasan kampus 1. Terus di sini tuh ada kondisi taman parkir yang dilengkapi dengan kamera CCTV juga. Nah, berdasarkan hasil pengolahan data, didapatkan skor 15, yang berarti artinya komponen defensible space ini tuh sudah cukup memadai dalam kawasan Unisba. Nah, selain itu dilakukannya juga analisis zoning. Nah, ini hasil dari analisis zoning. Analisis zoning ini sendiri tuh menentukan status suatu daerah kayak semi private atau private dan status area itu publik. Nah, di sini tuh yang termasuk private-nya itu tuh ada daerah kantor dan pendidikan serta lab serta beberapa ruang organisasi. Terus semi private-nya ini tuh ada ruang non RTH sama taman. Terus ada cuma satu daerah publiknya itu ada masjid, soalnya masjid ini tuh bisa digunakan oleh masyarakat selain masyarakat Unisba gitu. Nah, untuk kriterianya sendiri, kenapa saya menentukan zona publik atau semi private sama private? Zona publik itu memiliki karakteristiknya itu dilalui banyak orang, kebisingannya itu lumayan tinggi, terus zonanya itu tergolong nggak perlu memerlukan izin secara khusus. Nah, untuk zona semi private di sini tuh karakteristiknya itu cukup ramai. Terus kalau misalnya mau izin tuh nggak terlalu susah buat memasuki ruangan tersebut. Terus untuk kawasan private memiliki karakteristik yang kegiatannya itu tuh bersifat kegiatan yang nggak semua orang bisa masuk kayak ruang kelas gitu. Nah, untuk hasil akhirnya itu bisa dilihat di sini, semua prinsip defensible space ini tuh sudah memenuhi atau sudah sesuai dengan sudah sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Nah, ada beberapa permasalahan yang ditemukan seperti penerangan di kawasan parkir atau depan tangbat. Nah, di sini tuh kalau misalnya pada malam hari itu lumayan gelap atau tidak memiliki penerangan yang cukup, soalnya cuma fasilitasi 2 penerangan atau 2 lampu yang mengarah langsung ke si taman, tapi sisanya itu tuh si taman ini tuh mengandalkan penerangannya itu dari gedung-gedung sekitar. Nah, di sini untuk ruang kelasnya sendiri ada lorong. Di sini lorong tuh cukup gelap ya pada siang hari, soalnya nggak ada jendela gitu. Terus kalau misalnya siang hari itu masih butuh penerangan dari lampu juga. Terus di sini ada lapangan parkir atas juga masih kurang penerangan, soalnya 4 dari 8 lampu yang tersedia di situ tuh nggak berfungsi. Nah, kesimpulannya itu tuh masih terdapatnya jalan pintas yang memiliki tingkat pengawasan yang cenderung kecil, serta kurangnya penerangan jalan di beberapa titik. Adapun rekomendasi yang bisa saya sampaikan tuh memberi lampu sebagai bantuan penerangan, serta memiliki penerangan jalan yang rusak. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.